spion. Mengapa kau ada di sini? Kau istirahatlah dulu. Serahkan sisanya padaku. Junior Sen, jika ini terus berlanjut, kota Puncak Tianjinmu tahun ini akan menjadi milik Puncak Communeku. Puncak Tianjin, apakah ada orang lain yang ingin menantang? Jika tidak, aku umumkan. Aku ingin menantang. Bocah ini ternyata belum mati. Sung Wuyun, ini bukan tempat bagimu untuk berbuat onar. Guru, murid ini bersedia mencoba. Mungkin jika aku menang, aku bahkan bisa mendapatkan kuota tambahan sebagai hadiah. Sombong sekali. Kita akan tahu setelah mencobanya. Kalau begitu, aku ingin melihat berapa lama kau bisa tetap sombong. Apakah itu kesombongan? Hanya bisa diketahui setelah pertandingan. Kau seorang fana tanpa akar spiritual, berani menantangku. Kau tidak layak. Langkah tanpa bayangan. Teknik tingkat Zuan langkah tanpa bayangan. Bukankah ini teknik khusus untuk tahap pendirian yayasan? Saja, kau seorang fana tanpa akar spiritual. Bagaimana mungkin kau bisa mempelajari langkah tanpa bayangan? Tebak saja. Persetan dengan menebak-nebak. Bahkan jika kau telah mempelajari langkah tanpa bayangan, dengan tahap pendirian yayasan milikku, mengapa aku harus takut pada seorang fana tanpa akar spiritual? Sekarang akan kubiarkan kau melihat apa itu keputusasaan yang sesungguhnya. 9 pedang lagu awat milik senior Yem sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Bocah ini kemungkinan besar akan mati tanpa jasad yang utuh. 9 pedang lagu awal. Kakak senior, pinjamkan pedangmu. Seorang fana tanpa akar spiritual. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku? Berdasarkan fakta bahwa aku lebih kuat darimu. Dengan mengonsumsi pil pemutus nadi untuk menguras potensimu, kau sedang menjemput ajal. Aku akan membunuhmu hari ini. Sekarang, mari kita lihat kemana lagi kau bisa melarikan diri. Narrated by M Media. Ki sejatiku. Tungku langit bumi ini sungguh ajaib. Ia benar-benar bisa menyerap ki sejati untuk digunakan sendiri. Keparat, kau benar-benar berani berbuat curang di depan tetua ini. Aku sudah menduganya. Bagaimana mungkin bocah ini bisa begitu kuat? Ternyata dia berbuat curang. Tepat sekali. Tetua Yan, apa maksud dari semua ini? Kau sendiri sudah tahu jawabannya di dalam hatimu. Mengandalkan pil untuk meningkatkan kekuatan. Apakah kau pikir kau bisa menipu tetua ini? Sepertinya tetua yang bertekad untuk melakukan tuduhan balik yang palsu. Dengan akar spiritual campuran dan tulang spiritual sampah yang baru saja kau miliki, mampu mengalahkan Yan Guilai dari tahap pendirian yayasan. Jika itu bukan curang, lalu apa lagi? Jadi maksud kakak senior Yan adalah untuk memastikan bahwa murid puncak Tianjinku berbuat curang. Untuk mengatakan dia tidak curang, maka gunakan batu Tianyuan untuk menguji tingkat tulang spiritualnya. Bahkan jika kekuatan ditingkatkan dengan pil, batu Tianyuan juga bisa mendeteksi tingkat aslinya. Bocah, apakah kau berani mencobanya? Mengapa aku tidak berani? Puncak tahap pemurnian Ki. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Mungkinkah Paman bela diri Shen benar-benar bisa mengambil tulang spiritual sampah dan hanya dalam beberapa tahun melatihnya hingga tahap pemurnian Ki? Kakak senior berada di tahap pemurnian Ki. Dia benar-benar menyamarkannya dengan sangat baik hingga aku pun tidak bisa melihatnya. Bagaimana dia melakukannya? Aku penasaran pendapat brilian apalagi yang dimiliki tetua Yan. Bisakah diumumkan bahwa puncak Tianjin milikku telah menang? Babak ini, Puncak Tianjin menang. Ketua Sekte, sampah tak berguna. Permainan yang bagus Sumuyun. Langkah Xiandanyan dimainkan dengan indah. Ini adalah kelalaian tugas hamba. Hamba tidak menyangka Xiandanyan benar-benar bisa menghidupkan kembali bocah itu. Hamba percaya, rencana kita harus dipercepat. Baiklah, kali ini, mereka yang memasuki alam rahasia Tianjue, tidak satupun boleh dibiarkan kembali hidup-hidup. Termasuk Sumuyun itu. Bawahanmu sudah di dalam gua surga Immortal Lord Shinje, memasang arai pemurnian darah iblis surgawi. Saat waktunya tiba, mereka semua akan menjadi nutrisi bagi ketua sekte. Bagus, kali ini, dewa ini pasti akan tanah 9 provinsi, menggenggam semuanya dalam tanganku. Selama kau mendapatkan pengakuan dari roh artefak, Pavilion Harta. itu adalah harta dharma. Jadi apa masalahnya jika aku membiarkanmu membawanya pergi? Tunggu sebentar, kalian masuklah ke pavilion harta dan cari sendiri. Setelah selesai, setelah itu usai, temui orang tua Inde di pintu masuk untuk mendaftar. Baiklah. Baiklah.
Alam rahasia itu penuh dengan bahaya. Saat ini aku benar-benar membutuhkan senjata yang cocok. Selamat senior. Kita baru saja tiba di Paviliun Harta, dan roh artefak ini sudah mulai memanggilmu tuan. Tentu saja, dengan pengalaman dan kultivasiku, melihat ke seluruh sekte, aku bisa masuk dalam 10 besar. Tidak seperti seseorang yang aku yakin akan kembali dengan tangan hampa. Berhentilah bersikap sinis. Gadis kecil, apakah kau benar-benar berpikir puncak Tianjinmu dalam seleksi agung ini bisa melampaui kami? Aku tidak tahu dari mana bocah ini berasal. Berpikir bahwa berada di tahap pemurnian Ki membuatnya hebat. Saat kau bertemu dengan para jenius dari sekte lain, kau mungkin akan ketakutan setengah mati. Kau, Mengapa membuang kata-kata dengan mereka? Mereka tidak lebih dari lawan yang sudah kukalahkan. Apa katamu? Kau bocah, jangan sampai aku bertemu denganmu di alam rahasia. abaikan mereka. Kita harus menemukan secepat mungkin alat spiritual yang menjadi milik kita. Selesai memilih. Tidak ada alat dharma di sini yang cocok untuk junior ini. Sepertinya bakatmu benar-benar terlalu buruk. Bahkan roh artefak tingkat rendah tidak mau meresponsmu. Junior ini pamit undur diri. Tunggu. Di luar paviliun harta, The film ada was gundukan pedang. translated and Kau bisa narrated mencoba by M. keberuntunganmu di sana. Apakah aku benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan pengakuan dari roh artefak? Kemarilah. Wuchin. Apakah itu namamu? Tarik aku. Bawa aku pergi. Pedang ini berkarat total. Jadi ini adalah alat dharma yang memiliki kesadaran. Kalau begitu aku tidak bisa menyerah padamu. Temperamen yang cukup keras. Aku akan melihat siapa di antara kita yang memiliki temperamen lebih kuat. Keluarlah untukku. 10.000 roh bersujud. Senjata dewa telah lahir. Bagaimana bisa ini pedang patah? Sejak kakak senior gugur dalam perang besar dewa dan iblis, pedang Wuchen berdiam dalam bayangan pedang selama 1000 tahun. Mungkinkah itu pedang terbang natar milik dewa pedang Xiao Wujian? Aku tidak menyangka hal ini. Hari ini pedang itu telah mengakui tuannya kembali. Berhasil. Sepertinya untuk masuk ke alam rahasia kali ini, kita bisa memiliki beberapa tingkat kepastian lagi. Apa yang terjadi? Guru muridmu mengalami sedikit masalah saat memurnikan pil. Aku datang kali ini untuk menginstruksikan beberapa hal di dalam alam rahasia yang perlu kau perhatikan. Guru silakan bicara. Meskipun kau sudah mencapai puncak tahap pemurnian Ki, ada banyak sekali harta alam di dalam alam rahasia yang menarik murid dari berbagai sekte. Sebagai gurumu, aku hanya menginginkan keselamatanmu dan Yuer. Karena ada harta alam yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa masih perlu memperebutkannya? Kultivasi menempa kekuatan sekaligus hati. Mengultivasi kekuatan itu mudah, namun mengultivasi hati itu sulit. Saat melihat harta langka, keserakahan selalu muncul, yang berujung pada tindakan yang memadamkan kemanusiaan seseorang. Setelah memasuki alam rahasia,
Yur akan menangani pengumpulan dan identifikasi tanaman obat spiritual. Dan kau akan bertanggung jawab atas keselamatan Yur. Murid mengerti. Ada satu hal lagi yang harus kau ingat. Kau harus menjauh dari gua abadi Dewa Singi. Sumber daya di sana adalah yang paling melimpah. Itu juga tempat murid dari semua sekte besar pasti akan bersaing. Murid tahap Foundation Establishment dan Core Formation akan hadir di sana. Kau harus berhati-hati. Dewa Singi. Mungkinkah itu gua abadi milik leluhurku Susingi? Tuanku, bawahan Anda telah menemukan jejak tungku langit bumi. Itu berada di dalam alam rahasia Tianjui milik Sektium. Alam rahasia Tianjue. Yang mulia iblis ketua sekte kultus iblis. Orang tua Susinghi itu, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dengan menyembunyikan benda itu di sana, aku tidak akan bisa menemukannya? Pergi. Bawa benda itu kepadaku. Aku akan mengizinkanmu bertemu dengan kakak perempuanmu. Ya, Sekti Yunis tidak memiliki penerus lagi. Sekumpulan sampah tidak berguna. Kalian berani keluar dan mempermalukan diri sendiri. apa yang sedang mereka lakukan? Ayo mari, kita periksa. Kembali dan berlatihlah dengan benar. Sangat menyedihkan. Xiao Jingsong sepupu Xiao Yun. Sepupu Yoef, mengapa kau ada di sini? Sepupu, Yur tidak mengenalmu. Tolong jaga martabatmu. Yoef, apa yang salah denganmu? Bocah, jangan menghalangi jalan. Enyahlah. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kau sedang menggaruk gatal untukku? Bocah, kau telah memancing orang yang salah hari ini. Bersiaplah untuk mati. Bagaimana mungkin? Kau benar-benar menangkap pedangku dengan tangan kosong. Bagaimana ini mungkin? Seorang junior di tahap pemurnian Ki. Dari mana datangnya Ki sejati yang begitu mengerikan? Serangan telapak tangan ini tidak lebih dari sekadar ini. Masih berpura-pura. Turun kau. Kakak senior, Bagus, sangat bagus. Lin Bufan, kau bajingan tua. Kau juga punya hari seperti ini. Sepertinya, kekhawatiranku tentangnya tidak perlu. aturannya tetap sama seperti biasanya. Murid dari setiap sekte, saat memasuki alam rahasia, hidup dan mati sepenuhnya bergantung pada takdir. Pihak luar tidak boleh ikut campur. Semuanya, dalam 12 season, harus keluar dari alam rahasia. Jika tidak, gerbang akan tertutup, dan sekte ini tidak akan bertanggung jawab. Apa aturan biasanya? Berdasarkan murid dari setiap sekte, jumlah harta surgawi yang diperoleh akan menentukan waktu berikutnya alam rahasia terbuka. Urutan masuk setiap sekte. Lalu jika seorang murid mati di alam rahasia, apakah berbagai sekte tidak akan menuntut penjelasan? Harta surgawi adalah yang terpenting. Nyawa para murid tidak termasuk dalam pertimbangan sekte. Maka sekte-sekte yang mengaku benar ini tidak jauh lebih baik daripada kultivator iblis. Dewa dan iblis. Kultivasi. Itu hanyalah perbedaan dalam perilaku. Di mana ada yang baik atau jahat. Muyun benar. Yuer. Ingatlah, seseorang tidak bisa menggunakan pembagian faksi sederhana untuk membedakan antara yang baik dan jahat. Jika tidak, kau akan sangat menderita di masa depan. Gerbang menuju alam rahasia telah terbuka. Biarkan setiap sekte masuk secara berurutan. Pergilah. Adik junior. Kau berlari cukup cepat. Namun setelah berada di dalam, itu bukan lagi urusanmu. Kakak senior. Senior. Su Muyun. Mengapa kau ada di sini? Misi yang diberikan kepadaku oleh Tuan tidak boleh ditunda. Su Muyun, kau benar-benar tahu cara MIMY usahakanku.
Siapa? Aku bertanya-tanya siapa itu? Sampah dari puncak Tianyan. Mengapa kita tidak di sini saja? Membunuhnya. Lagi pula tetua Yang sudah menganggapnya sebagai duri dalam daging. Jika kita mengambil kepalamu, pada saat itu, kita bisa pergi menemui tetua Yang untuk menukarnya dengan beberapa sumber daya kultivasi. Ide bagus. Maka kita berdua bersaudara. Dengan sumber daya kultivasi tetua Yang, pasti akan bangkit menuju kejayaan. Lari, cepat. Lari dengan cepat. Ada cukup banyak barang bagus di sini. Sepertinya sepanjang jalan, kau telah mengambil banyak nyawa. Karena itu masalahnya. Maka mayat-mayat kalian, aku hanya bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Tanaman The roh film liar was dan artefak translated magis. and Apakah ada narrated yang by salah M dengan Media. kepalamu? Ini jelas dua kelompok orang yang memperebutkan harta. Dan mereka semua berakhir tewas. Cukup bicaranya. Seorang penangkap tanaman roh. Aku bertekad untuk menjadi salah satunya. Jangan lari, kejar dia. Bocah itu membawa lari roh artefak milik kakak senior. Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Bocah itu juga menjarah orang-orangmu. Kau juga dijarah. Tepat sekali. Cari dengan cepat. Jangan biarkan dia melarikan diri. Pergi. Sepertinya metode ini telah mencapai batasnya. Lebih baik berhenti selagi aku masih unggul. Rumput matahari azur, jamur abu-abu, batu pupil kristal, bahkan ada bunga matahari terik. Tidak buruk. Orang-orang ini mungkin bahkan pakaian dalam mereka. Aku telah menggali semuanya. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak harta. Dia ada di sini. Aku telah menjebaknya. Yoel. Kita bertemu lagi. Mengapa kau harus menyiksa dirimu sendiri di dalam alam rahasia ini? Kemana lagi kau bisa lari? Kakak senior Xiao, tidak perlu bicara lebih jauh dengannya. Hapus kesadarannya dan murnikan dia menjadi boneka. Maka dia akan berada di bawah kendali kita bersaudara untuk dipermainkan. Jika kau menyerah pada sepupumu sekarang, aku mungkin, barangkali, mengampuni nyawamu. Jika kau melawan sampai mati, maka aku tidak bisa menahan mereka. Aku tidak bisa terus terlibat dengan mereka. Sepertinya aku harus membunuh mereka terlebih dahulu. Terlalu banyak omong kosong. Kau lagi. Jangan berpikir kau akan merusak rencanaku kali ini. Merusak rencanamu. Kau melecehkan seorang gadis muda, terus-menerus mengganggunya. Sampah macam apa kau ini? Jangan takut. Aku di sini. Dari mana datangnya orang bodoh yang nekat ini? Seorang kultivator tahap pemurnian ki biasa. Beraninya kau bertindak lancang di sini. Apa yang sedang kau lakukan? Serang dia sekarang. Mantra ilusi awal. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau bisa begitu kuat? Kau pasti telah menyembunyikan tingkat kultivasimu. Apakah kau seorang ahli tahap core formation? Karena kau sudah datang. Jangan berpikir untuk pergi. Kau memaksaku. Seutas niat pedang dari pedang leluhur. Bantulah junior ini mengalahkan musuh. Awas, niat pedang yang ditinggalkan oleh kultivator pedang Nation Soul. Jangan menghadapinya secara langsung. Tahap Master Soul. Begitu teknik ini dilepaskan, kau pasti akan mati. Jika kau bijak, hancurkan laut timu sendiri, dan serahkan UR kepadaku. Mungkin saat itu, aku bisa mengampunimu. Baiklah. Aku ingin melihat seberapa kuat niat pedang ini. Kau menolak jalan yang mudah, hanya untuk memilih jalan yang sulit. Niat pedang Starfall. Serang. Bagaimana mungkin? Kau benar-benar berhasil mematahkan niat pedang tahap Nasten Sulku. Tidak menjauhlah. Menjauhlah. Aku punya
Aku punya tanaman roh dan beberapa artefak tingkat tinggi. Hamba hanya memohon agar tuanku mengampuni nyawa hamba. Ampuni nyawaku. Bodoh, jika aku membunuhmu, barang-barang itu tetap akan menjadi milikku. Niat pedang yang ditinggalkan leluhur kepada muridnya telah terpicu. Tapi mengapa murid itu masih binasa? Sekte pedang teratai biru milikmu benar-benar murah hati. Berpikir bahwa kau bahkan akan memberikan sultas niat pedang tahap Nasen Soul kepada seorang murid. Meski begitu, kau tetap gagal total. Memalukan sekali. Yu Busiu, aku tidak bisa mencampuri urusan di dalam alam rahasia. Kau orang tua, tidak bisakah aku berurusan denganmu? Kalau begitu cobalah, majulah. Siapa takut siapa? Siapa takut siapa? Mengapa kau melindungiku? Bukankah guru memberitahuku untuk melindungimu? Benarkah begitu? Jika tidak, Jangan katakan kau tidak punya satupun pikiran untuk ingin menyelamatkanku. ini, meskipun kita sesama murid, tapi aku tidak punya kewajiban untuk melindungimu sepanjang waktu. Benarkah? Benar-benar kepala batu. Awas. Yan Suoguang, Sekarang setelah kau memasuki alam rahasia ini, kau tidak akan bisa melarikan diri. Mengapa Yan Suoguang muncul di alam rahasia? Mungkinkah dia telah menemukan jejak tungku langit bumi? Sumuyon, dulu aku terlalu berbelas kasih hingga membiarkanmu hidup sampai sekarang. Tetua Yan, apa maksud perkataanmu? Jika orang sepertimu tidak mati, bagaimana mungkin aku yang mati lebih dulu? Tajam sekali lidahmu. Namun hari ini, kau tidak akan memiliki keberuntungan yang sama seperti dulu. Kakak senior, Tetua Yan berada di tingkat kultivasi Nation Soul tahap menengah. Jika kita terus seperti ini, kita bisa bersembunyi untuk sementara, tapi kita tidak bisa bersembunyi selamanya. Aku tahu. Oleh karena itu, kita hanya punya satu tempat untuk dituju. Kemana? Kediaman Dewa Singgi. Pergi. Mari kita lihat kemana lagi kau bisa melarikan diri. Jadi jalan keluarnya ada di sini. Pergi. Berani-beraninya kau menerobos masuk ke tempat ini. Namun, itu justru menghemat banyak masalah bagiku. Lihat bagaimana aku memurnikan kalian semua menjadi pil darah bersama-sama. Ini adalah pavilion harta di dalam kediaman. Bagaimana kau bisa tahu begitu banyak tentang kediaman ini? Aku pernah membacanya di catatan kuno sebelumnya. Lagi pula tempat ini adalah tempat perebutan bagi semua sekte. Menghitung waktunya, tempat ini akan segera menjadi medan perang. Kita harus segera pergi. Apa yang kau buru-buru? Karena kita sudah sampai di sini. Kita harus memilih harta yang kita inginkan. Lihat, bagaimana dengan yang ini? Satu pedang langit. Satu pedang surga. Ruang dalam prasasti batu. Ini adalah niatku yang dipindahkan ke dalam prasasti batu. Tak disangka aku Xiao Wujian yang mendominasi sepanjang hidup hanya memiliki satu pedang ini untuk menyimpan esensi hidupku. Xiao Wujian, pemilik sebelumnya dari pedang Wuchen. Dewa pedang itu Xiao Wujian. Lupakanlah. Meskipun hanya ada satu pedang ini, perhatikanlah baik-baik. Ini adalah gaya pedang surgawi yang lengkap. Mengerikan. Baru saja, aku hampir mengira aku sudah mati. Saudara Su, apa pendapatmu tentang pedang ini? Dia bisa melihatku. Tidak buruk. Pedang ini cukup untuk menembus penghalang itu. Selama kali ini, kekacauan sekte iblis dapat diselesaikan. Saudara Xiao, kau pasti akan mencapai jalan keabadian. Ini adalah Su Xingyi. Dia benar-benar terlihat persis seperti diriku. Sayang sekali, meskipun hanya ada satu jurus ini, itu tetap tidak bisa menampung seluruh niat pedangku. Mungkinkah ini kultivasi seorang kultivator tahap core formation? Lalu kenapa? Saudara Xiao, simpanlah selai niat pedang ini di dalam tungku langit bumi milikku. Aku akan memeliharanya dengan jurus pedang tersembunyi. Saat kau mengambilnya kembali, itu akan mencapai kesempurnaan besar. Kalau begitu aku akan merepotkanmu.
Saudara Su, tunggulah kepulanganku, dan aku akan mentraktirmu minum. Ini adalah setelah senior Xiao gugur. Untaian niat pedang yang tidak pernah diambil ini telah menjadi sangat kuat hingga tingkat ini. Berkat hal itu, aku akhirnya bisa menampilkan gaya pedang surgawi yang lengkap. Kediaman gua ini. Seperti yang diharapkan hanya kerabat darah, Immortal Lord Sengyi yang bisa masuk. Kau mencariku. Kakak senior, kau telah ditipu olehnya. Dia Film itu was palsu. translated and narrated by M Media. Apa yang terjadi? Ruyo, Jangan menghalangi jalan Sumuyun. si Ruyo, mengapa kau masih berani muncul di hadapanku? Pil penciptaan. Tidak. Ini bukan pil penciptaan. Iblis ini akhirnya bebas. Aku adalah iblis ekstraterestrial. Patuhlah dan serahkan tubuh fisik MU. Begitu aku membantai semua makhluk hidup di dunia ini dan mengorbankan darah esensi mereka, aku akan menanti kedatangan tuanku. Tungku langit bumi ini digunakan untuk menyegel iblis surgawi ini. Kakak senior, aku akan membantumu. Kita tidak bisa membiarkannya jatuh ke dalam jalan iblis. Jika tidak, dia tidak akan pernah bangun lagi. Awas! Gerbang Olapil telah terbuka. Seseorang telah mendahului kita. Pergilah. Kau adalah orang yang merampok kami. Berani-beraninya kau melintasi sekte pedang teratai biru kami. Jangan mendekatinya. Siapa kau? Hingga berani memerintahku. Bocah, cepat serahkan barang-barang di dalam tas penyimpananmu. Mungkin aku akan melepaskanmu. Apa yang kau tertawakan? Kurasa kau sudah bosan hidup. Bukankah kau hanya berada di tahap pemurnian Ki? Gawat. Iblis surgawi telah sepenuhnya menguasai tubuhnya. Iblis ini telah dipenjara di sini selama ribuan tahun. Hari ini sangat tepat untuk berpesta. Kakak senior, cepat bangun. Awas! Aku mendeteksi bahwa segel itu menunjukkan tanda-tanda melonggar. Namun aku tidak menyangka masih terlambat. Jadi ini sampah dari Sekti Yu. Kau datang di waktu yang tepat. Biarkan iblis ini melunasi hutan, karena disegel saat itu. Kau tampaknya sangat peduli dengan tubuh ini. Dia adalah muridmu. Sumuyun. Cepat sadarlah, Sumuyun.
ingin menyelamatkannya. Mengandalkan apa yang masuk ke tubuhnya, serpihan jiwa itu. Shiroyo, apa yang kau lakukan padaku? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan padamu. Kau harus menguasai dirimu. Jika tidak, iblis surgawi akan menguasai tubuhmu, dan kau akan membawa malapetaka bagi dunia. Guru. Guru. Di mana ini? Aula utama Istana Iblis Bayangan. Sangat bagus. Bukankah aku terjebak di laut kesadaran? Inilah yang kau sebutkan, pemilik tubuh suci ekstrem yang mengejutkan. Raja Iblis. Benar, setelah bawahanmu memusnahkan seluruh klan mereka, aku tidak sengaja menemukan mereka. Itu sudah dikonfirmasi. Adik dari dua bersaudara itu memiliki tubuh suci ekstrem yang mengejutkan 1 dari 10.000. Simpan yang lebih muda. Baik. Mencari mati. Tunggu. Siapa namamu? Bukankah ini Shiroyo saat dia masih muda? Masih belum mempelajarinya. Kau tidak bisa mempelajari ini. Kalau begitu adikmu tidak punya alasan untuk hidup lagi. Tidak, aku pasti akan mempelajarinya. Aku pasti akan melakukannya. Misi ini kau lakukan dengan sangat baik. Dewa ini mengizinkanmu untuk melihat adikmu, dan aku akan menganugerahimu gelar Saintes Ras Iblis untuk memfasilitasi perintahmu atas berbagai jenderal dan pelindung iblis. Terima kasih atas hadiahnya, tuanku. Selain itu, selanjutnya, dewa ini membutuhkanmu untuk pergi ke keluarga Su untuk menyelidiki bagi dewa ini keberadaan tungku langit bumi. Ya, Jadi pada saat inilah kau mendekatiku. Kediaman Su. Yang mulia Saintes, tuanku telah memerintahkan semua orang di keluarga Su harus dieksekusi tanpa terkecuali. Apakah ini terjadi lagi kali ini? sampaikan ini kepada ketua sekte. Shiroyo, apakah kau ingin aku melihatmu mengkhianatiku sekali lagi? Hamba hanya memohon belas kasih tuanku untuk mengampuni nyawa keluarga Su. Mustahil. Kau pasti berbohong padaku. Bagaimana mungkin kau membantuku? Kau berbohong. Saintes, apakah kau menentang tuanku? Ruoyu, hamba tidak berani. Hamba hanya memohon belas kasih tuanku, meskipun hanya untuk bertahan hidup malam ini. Setelah malam ini, Ruoyu bersedia untuk melayani tuanku selamanya. Tidak akan pernah berkhianat. Saintes telah untuk bocah keluarga Su itu mengembangkan perasaan. Keluarga Su harus binasa malam ini. Tapi jika kau bisa mencabut tulang spiritualnya dengan tanganmu sendiri, aku akan berjanji padamu untuk mengampuni nyawanya. Namun jika tulang spiritual itu diambil, dia akan mati. Hamba punya cara sendiri untuk menyelamatkannya, tapi kau harus bersumpah darah untuk melupakan cintamu padanya. Kesetiaan abadi kepada tuanku. Tidak. Jangan dengarkan dia. Dia sedang menipumu. Saya si Ruoyu, bersumpah demi hati Dao saya. Tidak. Dalam hidup ini, untuk selamanya melayani tuanku sebagai majikan saya. Tidak. Jika hamba melanggar sumpah ini, hamba akan dimusnahkan oleh petir surgawi. Bagus. Sekarang pergilah dan selesaikan misimu. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Ruoyo. Ruoyo. Kau benar-benar telah terbangun. Selama kau meminjamkan tubuhmu padaku, aku bisa memberikan teknik kultivasi untuk kenaikan saat waktunya tiba dan Raja Iblis turun. Kau mungkin secara alami membawa keluargamu dan meninggalkan dunia ini. Ini adalah Ki Pedang Xiao Ujian. Siapa sebenarnya kau? Sudah selesai bicaranya. Jika sudah selesai silakan pergi.
Guru, Sumuyun, ini aku. Bisakah kau menurunkan pedang itu? Guru, berhati-hatilah. aku tidak terluka. Pergilah dan periksa mereka berdua terlebih dahulu. Kondisi Yuer tidak baik. Guru, ya, Kita harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Kita akan mendiskusikannya nanti. Aku bermaksud agar iblis surgawi membunuh mereka semua. Aku tidak menyangka wanita terkutuk Shen Danyin itu akan merusaknya lagi untukku. Namun, bocah ini benar-benar telah melakukan kebaikan besar untukku. Guru. Kondisi adik junior semakin memburuk. Yuer terluka oleh ki iblis dari iblis surgawi. Menyelamatkannya bergantung sepenuhnya padamu. Aku. Guru, ini tidak akan berhasil. Bukankah kau memintaku untuk menodai adik perempuanku? Nyawa Yuer dalam bahaya kritis. Hanya kau yang bisa menggunakan teknik rahasia ini. Apakah kau masih berencana untuk menolak? Baiklah, kalau begitu guru. Sementara itu tolong jaga Ruo. Jaga wanita muda ini. Kau adalah guru Muyun. Kau adalah Saintes Rasi Iblis Zeruoyo. Bagaimana kabarnya selama bertahun-tahun ini? Karena kau begitu peduli padanya, mengapa tidak bertanya sendiri padanya? Aku telah mengecewakannya. Aku tidak meminta pengampunannya. Aku ada urusan lain, jadi aku akan pergi. Mengapa harus seperti ini? Kau ternyata belum menghilang. Menghilang. Bahkan jika iblis ini harus menghilang, aku pasti tidak akan membiarkanmu mudah mendapatkannya. Kau akan dikubur bersama iblis ini. Tidak. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus mencari cara untuk mengekstraki iblisnya dan menyerapnya sepenuhnya. Guru, di mana Ruoyo? Dia memiliki urusan yang harus diselesaikan dan pergi. Waktu untuk alam rahasia ditutup sudah dekat. Kita harus segera pergi. Kakak senior. Bagaimana bisa aku? Kau baru saja terluka oleh ki iblis dari iblis surgawi. Itu adalah kakak seniormu yang menyelamatkanmu menggunakan sutra pembersihan sumsum. Sutra pembersihan sumsum. Kalau begitu aku. Mataku tertutup tadi. Aku tidak melihat apapun yang seharusnya tidak kulihat. Jadi kau memang tidak peduli untuk melihatnya. Tidak. Aku. Kau. Cukup. Berhenti bermain-main. Alam rahasia akan segera ditutup. Kita harus segera pergi. Sekte Pedang Teratai Biru. 60 tanaman spiritual tingkat menengah. 20 alat The film spiritual was tingkat menengah. translated and Sekte Qianyuan. narrated by M. 45 tanaman spiritual tingkat menengah. 15 alat spiritual tingkat tinggi, tampaknya. Hari ini sekali lagi, Sekte Pedang Teratai Biru menempati peringkat pertama. Masih ada orang yang belum keluar. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk berteriak di sini? Shen Danyin dan bocah itu belum keluar. Sepertinya masalah ini ditangani dengan baik. Mari kita hitung hasilnya. 60 tanaman spiritual tingkat atas. Ternyata ada lebih dari 50 alat spiritual tingkat tinggi. Dari mana bocah ini mengumpulkan begitu banyak sumber daya? Tampaknya Sekte Qianyuanku tidak memiliki harapan lagi tahun ini. Tunggu sebentar. Dia adalah agen rahasia Sekte Iblis. Bahan-bahan ini semuanya dicuri olehnya dari orang lain. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia berada di alam rahasia.
dan membuka segel iblis surgawi. Lalu dia mencuri tas penyimpanan orang lain. Tujuannya adalah untuk berkolaborasi dengan sekte iblis dari dalam. Untuk membantai seluruh sekte kita. Kau bicara omong kosong. Ketua sekte Zu, dia adalah murid sektemu. Apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Kakak senior, Aku sudah mencurigai orang ini sejak lama. Aku hanya kekurangan bukti. Hari ini aku berterima kasih atas bantuan murid sekte Anda dalam mengungkap momok sekte kita ini. Tangkap dia. Junior Sister, mungkinkah kau juga anggota sekte iblis? kakak senior tahu kebenarannya di dalam hatinya. Mengapa bertanya lebih jauh? Saat guru masih hidup, aku tidak pernah menyukai sikapmu. Hari ini sempurna. Kita akan menyelesaikan semua dendam lama dan baru bersama-sama. Bawa Yuer turun gunung terlebih dahulu. Aku akan menemuimu nanti. Guru, pergilah cepat. Pergi. Junior Sister, karena kau terluka, mengapa kau bertarung begitu nekat? Serahkan Sumuyun padaku, dan kita masih bisa menjaga keharmonisan kita. Kakak senior tahu kebenarannya di dalam hatinya. Mengapa segel di alam rahasia bisa melonggar? Mengapa ada ki sejati sisa milik kakak senior yang dialapil? Bukankah seharusnya kau menjelaskan ini padaku? Aku tidak menyangka bahwa kau bisa menebak sebanyak itu. Maka aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu hidup. Gu pengendali hati. Kau benar-benar bersama sekte iblis. Para tetua. Aku bukan anggota sekte iblis. Mohon beri jalan para tetua. Bocah, jika kau bukan dari sekte iblis, mengapa tidak tetap di sini dan menjelaskan mengapa kau bersikap begitu bersalah? Dan kau masih mengaku bukan agen rahasia Raja Iblis. Ki iblis di sekujur tubuhmu tidak bisa dipalsukan. Bocah menyerahlah tanpa perlawanan. Tetua ini masih bisa memberimu hukuman ringan. Berhenti membuang-buang kata dengannya. Tangkap dia. Lakukan pencarian jiwa secara langsung. Adik junior, mundurlah. Gaya pedang surgawi. Kakak senior, dari mana kau mempelajari ini? Mari kita pergi dulu. Pergi. Jurus pedang surgawi. Jurus pedang surgawi milik Xiao Wujian. Apakah dia benar-benar anggota sekte iblis? Benar-benar jenius yang dikirim surya. Jika bocah ini benar-benar dari sekte iblis, maka ini akan menjadi bencana besar bagi 9 provinsi kita. Sayang sekali. Seandainya saja dia murid sekte kita, temukan Tuan Muda Zi untuk mendapatkan jawaban yang jelas. Para tetua, di mana bocah itu? Apakah Anda yakin dia dari sekte iblis? Dia memancarkan ki iblis di sekujur tubuhnya. Tentu saja dia adalah murid sekte iblis. Lalu bagaimana dia bisa tahu jurus pedang surgawi? Tepat sekali. Apel, gaya pedang surgawi. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mungkinkah itu palsu? Benar. Ketua sekte Zu, ini adalah junior sisterku. Dia melanggar aturan sekte ini. Aku harus melaksanakan hukuman atas nama mendiang guruku. Begitu semuanya beres, aku secara alami akan memberikan penjelasan kepada semua orang. The film was translated and narrated by M Media. Kemana kita sekarang? Mari kita pergi ke rumahku dulu untuk bersembunyi, agar tetap jauh dari pandangan sekte. Dunia fana adalah pilihan terbaik. Ayo pergi. Ketua sekte. Setelah bocah itu turun gunung tadi malam, penjaga kehilangan jejaknya. Tidak berguna. Dengan begitu banyak orang, dan kau mengikutinya. Namun dia berhasil melarikan diri. Ini adalah kegagalan bawahan ini. Tapi bocah itu memang melakukan jurus pedang surgawi. Dilihat dari kekuatannya itu tidak tampak palsu. Gaya pedang surgawi. Di mana dia sebenarnya? Dia mempelajari gaya pedang surgawi. Guru hanya memiliki pencapaian besar dalam alkimia. Lalu dari siapa sebenarnya kau belajar keterampilan medis? Di rumah, keluargaku telah mempraktikkan pengobatan selama beberapa generasi. Saya juga memasuki Dao melalui pengobatan. Itulah sebabnya guru langsung memperhatikan saya. Bau darah sangat kuat.
Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah mereka lagi? Ayah ibu di mana kalian? Bawahan ini percaya, tungku langit bumi, kemungkinan besar ada padanya. Apa yang kau katakan? Dia mampu dalam waktu singkat, berlatih dari sampah hingga levelnya saat ini. Dan bahkan mempelajari jurus pedang surgawi. Sangat mungkin, karena bantuan tungku langit bumi, bawahan ini percaya, selama adiknya masih ada di sekte, dia pasti akan kembali. Kita sebaiknya menyiapkan formasi besar. Dan menunggunya masuk ke dalam jebakan. Apa maksudmu? Cabut tulang spiritual murnikan ki dan darah, dan rebut tungku langit bumi. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kau lagi. Apakah ini perbuatanmu? Apakah itu kau? Apa yang sebenarnya kau bicarakan? Berhenti. Semio, kita bertemu lagi. Akulah yang memintanya untuk datang. Keluargamu dibantai oleh orang-orang dari Istana Iblis Bayangan. Semua ini salahku, karena tidak tiba tepat waktu. Aku hanya bisa membantu mengumpulkan jenazah mereka, sebagai tanda permohonan maaf yang kecil. Mengapa? Mengapa mereka menargetkan kami? Karena keluarga Xiao, yang juga merupakan salah satu keluarga, yang menyegel tubuh sejati Raja Iblis saat itu. Dan kau yang menjaga segel penyegel Iblis. Jadi tujuan mereka datang kali ini, terutama adalah untuk segel penyegel Iblis. Ketua sekte, kami. Baiklah. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Lakukan seperti yang kau katakan. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan ketua. The film was translated and narrated by M Media. Apa itu? Siapa yang bisa begitu kejam? Kita tidak bisa meninggalkannya. Benar sekali. Mengapa kita tidak membawanya kembali bersama kita? Baiklah. Bagaimana kalau kita mengadopsinya? Baiklah. Ayah pasti akan setuju. Fei Yuan. Mari kita panggil dia Su Fei Yuan. Bagaimana menurutmu? Si kecil. Kau punya nama sekarang. Ruoyo. Terima kasih atas nama yang kau berikan padaku. Selamat tinggal. Ini, arah ini. Ada yang tidak beres. Siapa sebenarnya kau? Pil keberuntungan. Kau adalah pil Rob dalam wujud manusia. Fei Yuan. Mengapa kau begitu bodoh? Berikan pil itu padaku. Atau aku akan membunuhmu. Berikan pil itu padaku. Jika tidak, aku akan memurnikanmu menjadi pil manusia. Gaya pedang surgawi. Menjungkirkan langit. Bagaimana mungkin aku kalah dari orang sepertimu? 9 provinsi adalah milikku.
Dunia ini juga milikku. Tidak baik. Dia memicu kesengsaraan surgawi. Senior, cepat bunuh dia. Sudah terlambat. Kalian semua akan menjadi abu di hadapan yang mulia ini. Aura ini adalah Raja Iblis. Pil darah ini memang bisa merangsang beberapa efek dari pil keberuntungan. Royal, Bawahan Anda ada di sini. bunuh dia. Berikan tungku langit bumi itu padaku, dan aku tidak akan menuntutmu atas kegagalan misimu. Suruyo, tidakkah kau menyukainya? Tidakkah kau menyukai senior saya? Senior. Senior. Baiklah. Ayo pergi. Senior. 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 Senior, apakah kau baik-baik saja? Di mana Royo? Dia dibawa pergi oleh Raja Iblis. Ruo. Royo tidak membunuhku. Serangannya itu sengaja menghindari titik vital tubuhku. Tapi, dia mengambil harta dari tubuhmu. Apakah kau merujuk pada ini? Royo berkata bahwa dia sudah mengantisipasi situasi ini sejak lama. Oleh karena itu, dia secara khusus membuat yang palsu. Lalu mengapa dia menipu Raja Iblis? Mungkin itu untuk mencuri darah suci gagak emas. Bukankah itu berbahaya? Aku juga tidak tahu. Orang tua Susinghi itu meninggalkan benda ini. Tidak disangka benda ini akan menyebabkan masalah sebesar ini bagi Yang Mulia. Mungkinkah dia telah menemukannya? Ternyata benda ini tidak bisa diaktifkan oleh Ki Iblis. Mungkinkah benda ini benar-benar tidak berguna bagiku? Tuan, menurut apa yang dikatakan Sumuyun, tungku langit bumi ini bisa digunakan untuk penempaan tubuh. Mengapa kau tidak menggunakannya untuk memurnikan tubuh iblismu? Jika tidak, biarkan kakakmu mengujinya untuk Yang Mulia terlebih dahulu. Merupakan kehormatan bagi adik saya untuk bisa menguji tungku bagi Tuan. Saya harap Tuan akan memberikan izin. Cukup. The film was translated Jangan and kira Yang Mulia narrated tidak by tahu M Media. tentang rencana kecilmu. Yang Mulia memberimu kesempatan untuk menemui adikmu. Pergilah. Terima kasih Tuan. Kakak, kau kembali. Aku sangat merindukanmu. Mengapa kau masih manja, seperti saat kecil dulu, selama misimu kali ini? Apakah kau bertemu dengannya? Bagaimana kau tahu? Jangan remehkan resonansi di antara anak kembar. Ditambah dengan tubuh suci ekstrem yang mengejutkan. Secara alami mungkin untuk berbagi ingatan dengan inangnya. Sejak saat kau masuk ke sini, pengalamanmu selama periode ini
telah membanjiri pikiranku tanpa kendali. Terkadang aku benar-benar membenci kemampuan ini. Aku bahkan tidak memiliki satupun rahasia kecil milikku sendiri. Kau yang paling banyak bicara. Kau kembali kali ini untuk membantunya mencuri darah suci gagak emas. Omong kosong. Apakah kau sadar melakukan ini akan membuatmu terbunuh? Aku tahu. Tapi ini adalah hutangku pada keluarga Su. Ini adalah hutangku pada Sumuyun. Tapi kau dikendalikan saat itu. Jika bukan karena ikatan empati denganku, kau tidak akan pernah menyadari bahwa dirimu telah dimanipulasi, kakak. Hanya kau yang bisa membantuku kali ini. Aku tahu kau bisa menyelidiki setiap sudut sekte. Kau hanya perlu memberitahuku di mana jalan rahasia menuju pavilion harta. Dan itu sudah cukup, bisa. Kumohon kakak. Kakak. Satu dinding di dalam aula utama adalah ilusi. Di baliknya terdapat jalan langsung menuju pavilion harta. Terima kasih kakak. Ruoyu, kau harus kembali dengan selamat kali ini. The film was translated and narrated by M Media. Ini dia. Royal, tidak disangka. Aku telah mencurahkan seluruh usahaku untuk membesarkan kau dan adikmu selama bertahun-tahun. Namun kau justru mengkhianatiku. Kau benar-benar mengecewakanku. Kau membantai seluruh keluargaku. Memaksa kami berlatih seni iblis. Dan bahkan mengurung adikku di ruang bawah tanah yang gelap dan tak tersentuh matahari. Inikah bimbingan penuh kasih yang kau bicarakan? Karena sudah begini, maka tidak ada gunanya membiarkanmu tetap hidup. Ruoyu. Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ikatan empati menghilang? Dia akan baik-baik saja. Apa yang kau lakukan di sini? Apel. Tidak disambut. Bagi Tuan Iblis luar angkasa yang agung, apa artinya bagimu? Apakah aku menyambutmu atau tidak? Jika ada sesuatu katakan langsung. Aku datang karena aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Di mana Ruoyu? Jalan menuju pavilion harta. Kau adalah orang yang menunjukkannya padanya. Nasibnya. Aku tidak perlu memberitahumu, bukan? Hidup kalian berdua adalah pemberianku. Kapanpun aku ingin mengambilnya kembali, aku akan mengambilnya. Lagi pula, kau seharusnya sudah tahu sekarang bahwa musuh terbesar kalian berdua adalah Sumuyun itu, bukan? Simpan saja. Sihirmu tidak lagi berpengaruh padaku. Jika kau ingin membunuhku, lakukan saja. Bagimu kami berdua bersaudara, tidak lagi berguna. Lalu, bagaimana jika aku katakan aku bisa menyelamatkan adikmu? Apa-apa yang kau katakan?
Jika kau membantuku membawa Sumuyun ke sini, maka aku bisa menggunakan teknik rahasia untuk membangkitkan adikmu. Lagi pula, sisa jiwanya masih ada di tanganku. Lakukan atau tidak? Ruoyu, jangan salahkan kakak. Aku setuju. Tapi sisa jiwa Ruoyu harus diserahkan kepadaku untuk disimpan. Sangat bagus. Apa yang perlu kau lakukan sekarang adalah menyamar sebagai adikmu, mendekati Sumuyun, lalu bawa dia ke sini padaku. Mengapa kau tidak membiarkanku membunuhnya secara langsung? Itu bukan urusanmu untuk bertanya. Kediaman Su. Ruoyo. Aku kembali. Ini adalah darah suci gagak emas. The film was translated Ini tidak and bisa dibuka. narrated by M. Mungkin ada Media. mekanisme tertentu. Guru, Guru, tolong. Guru, bagaimana dengan lukamu? tidak masalah. Tapi kau, apa yang sedang kau lakukan? Ini adalah darah suci gagak emas yang dibawa kembali oleh Ruoyo. Itu terkunci di dalam wadah. Kami sedang mendiskusikan cara membukanya. Ini memang rumit. Ini mungkin memerlukan undangan kepada tetua abadi dari aliran Mohist untuk memiliki kesempatan membukanya. Sekte terpencil itu. Tapi bukankah mereka sudah menghilang selama hampir 1000 tahun? Kalau begitu, kita hanya bisa mencari cara lain. Nona Ruoyo, apakah ada masalah? Aku baru saja melihat bahwa sang peri cukup cantik. Tidak heran kau menarik perhatian Muyun kita. Cukup. Untuk hari ini, mari kita cukupkan sampai di sini. Junior Sister, kau bantu guru kembali ke kamar untuk beristirahat dulu. Kami akan mempelajari wadah ini lebih lanjut. Ayo pergi guru. Ruoyo, kau kembali duluan. Aku ingin sendiri sebentar. Ruoyo, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Lakukanlah. Pertanyaan yang kau ajukan padaku sebelumnya. Jawabanku adalah, ya, kita akan bersama selamanya. Aku tiba-tiba memikirkan cara untuk membuka wadah ini. Itu disembunyikan di Istana Iblis Bayangan. Istana Iblis Bayangan. Ini mungkin satu-satunya cara. Biarkan aku mempertimbangkannya lebih lanjut. Jangan pertimbangkan lagi. Ti iblis di tubuhmu. Tidak ada waktu lagi untuk menunda. Berangkatlah segera. Aku akan bertanggung jawab untuk mengalihkan perhatian Tuan Iblis. Baiklah. Maka hanya itu satu-satunya cara. Mengapa tidak membawa mereka berdua? Guru terluka. Junior Sister juga satu-satunya garis keturunan keluarga Xiao. Tidak perlu bagi mereka untuk mempertaruhkan nyawa demi diriku. Aku akan pergi dan menarik perhatian para jenderal iblis nanti. Kau ikuti lokasi di peta untuk menemukan pavilion harta. Berhati-hatilah.
Sumuyun. The film was translated and narrated Yang Mulia by sudah M menunggumu Media. sejak lama. Tuan, Sumuyun telah dibawa ke sini. Bocah. Kau mungkin tidak akan menyangka bahwa wanita di sampingmu ini, dia bukan Lazir Wuyu, bukan? Di mana Royo? Di mana? Saat dia mempertaruhkan nyawanya untuk mencuri benda suci untukmu. Di mana kau berada? Aku. Biar aku yang menjawab untukmu. Kau sedang menemani guru transendenmu di sisinya. Dan bagaimana dengan dia? Dia hanya berakhir sebagai sisa jiwa. Bahkan tidak mampu memasuki siklus reinkarnasi. Sejak awal. Aku tahu kau bukan dia. Omong kosong. Apakah kau benar-benar berpikir aku akan mempercayai kata-katamu? Mereka tidak pernah menjadi orang yang sama sejak awal. Meskipun kalian berdua terlihat identik, kalian sama sekali tidak sama. Lalu, mengapa kau mengikuti kami ke sini? Untuk mencari keberadaan Royo, sekarang setelah dia mati untukku. Aku mungkin sebaiknya mempertaruhkan nyawaku ini untuk membalaskan dendamnya. Sungguh kekasih yang setia, bukan? Tidak disangka kau bisa mempermainkan kedua saudari itu di telapak tanganmu. Yang Mulia merasa cukup puas. Namun, karena dia sudah membawa orangnya ke sini, misinya bisa dianggap selesai. Kau berjanji padaku bahwa kau akan membangkitkan Royo. Membangkitkan. Untuk seseorang yang bahkan tidak memiliki sisa jiwa lagi, bagaimana tepatnya mereka harus dibangkitkan? Lin Moran, kau benar-benar membohongiku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan sebagai hantu. Senior, kami datang untuk menyelamatkanmu. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk menjaga guru dengan baik? Mengapa kau ada di sini? Tapi guru bersikeras untuk datang. Apa kau pikir aku ingin datang? Guru, kau. Jangan katakan apa-apa lagi. Kita sudah lama menjadi guru dan murid. Adalah tanggung jawabku untuk memastikan keselamatanmu. Selain itu kehadiranku di sini hari ini, melayani tujuan lain. Untuk kedatangan tamu yang begitu terhormat, Yang Mulia merasa cukup terkejut. Aku awalnya berpikir bahwa, bahkan jika kau adalah avatar reinkarnasi dari Raja Iblis, masih ada kemungkinan bagimu untuk berbalik menuju kebaikan. Aku tidak menyangka bahwa kau akan sampai pada titik ini. Orang-orang di dunia ini percaya bahwa sifat iblis yang mulia tidak dapat dihapuskan. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha untuk berbuat baik, kalian semua yang membuatku tidak mungkin bertindak dengan kebaikan. Karena mereka menyimpan begitu banyak prasangka, maka mengapa aku harus melanjutkannya? Lebih baik aku membantai semua orang di dunia ini untuk membela jalan iblisku. Tidakkah kau setuju, Guru? Apa? Apa? Maka sebagai gurumu, aku hanya bisa membersihkan sekte dari noda ini. Sempurna. Yang Mulia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang masih kau miliki, Guru. Sumuyun. Guru. Kemana kau akan pergi? Jadi segel penyegel iblis ada di tangan orang tua sepertimu. Untungnya keluarga-keluarga itu berjuang mati-matian untuk melindunginya. Jika tidak bocahmu itu, pasti sudah berhasil. Sekarang saatnya bagi orang tua ini
untuk menuntut keadilan atas nama mereka. Sayang sekali. Kau kalah satu langkah pada akhirnya. Segel penyegel iblis keluarga ini sudah dihancurkan oleh tanganku sendiri sejak lama. Sekarang tidak peduli apa yang kau lakukan. Mustahil untuk mengumpulkan ketujuh segel penyegel iblis. Pada akhirnya, akulah yang menang. Kau menang. Bukankah kau merayakan yang terlalu dini? Segel penyegel iblis ketujuh itu, bukankah ada tepat di tubuhmu? Ziruoyo, kau berani mempermainkan yang mulia. Segel penyegel iblis ketujuh jelas sudah dihancurkan oleh tanganku sendiri. Bagaimana mungkin benda itu muncul di sini? Mustahil. Tidak apa-apa, nak. Gadis itu, dia awalnya adalah kepala keluarga Z saat ini. Tentu saja itu sudah diperbaiki. Kekuatan segel penyegel iblis. Bodoh. Kekalahanmu terletak pada kepribadianmu yang sombong. Awas. Bocah, aku hanya bisa menggunakan segel penyegel iblis ini untuk menyegel kekuatan iblisnya. Sisanya terserah padamu. Guru, tahan dia untukku dulu. Aku akan bisa mengalahkannya segera. Susi, Ren Xiaoyao, aku akan menghancurkan kalian semua. Guru, Gaya pedang surgawi, menjungkirkan langit. itu berhasil. Kerja bagus. Kau memiliki gaya luhurmu saat itu. Terima kasih atas pujiannya, Senior. The film was Awas. translated and narrated by M Media. Jangan kira kau bisa menjebakku lagi. Semua orang harus mati. Namaku Simeng Yu. Jangan lupakan aku. Sung Uyun. Tidak. Jangan dong. Kita akhirnya aman sekarang. Senior, di mana kita? Ini adalah sekteku di alam evolusi, ilusi sekte evolusi surgawi. Situasi tadi terlalu kritis. Aku hanya bisa menggunakan terowongan spasial ini untuk membawamu ke sini. Kemudian kita akan membuat rencana lebih lanjut.
Jaga Qianmen, bagaimana kau punya waktu untuk datang ke tempatku? Aku merasakan fluktuasi di ruang. Aku pikir kakak senior telah kembali. Bagus. Kemarilah, aku akan memperkenalkanmu. Rulyo. Muyun,